Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. 4 warung di kawasan wisata Pantai Ancol Plengsengan, Banyuwangi ludes terbakar. Api yang bersumber dari salah satu warung ini merembet ke warung sebelahnya diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga dan pengunjung di kawasan Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, panik saat mengetahui api berkobar hebat membakar sejumlah warung pada Selasa dini hari. Meski warga sudah berusaha memadamkan, namun api terus membesar karena kencangnya hembusan angin di pantai serta bangunan warung yang terbuat dari bambu dan kayu. Api akhirnya padam setelah 4 mobil pemadam dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 warung milik warga ludes dilalap si jago merah, termasuk seluruh barang dagangan maupun perabotan. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik. Karena di sana tempat saya masih buka, ada orang tongkrongan sama orang anak-anak ngamen, masih ngamenin tamu. Tiba-tiba ada mbak-mbak di warungnya Mas Kosim, kalau nggak salah itu cewek, teriak kebakaran. Langsung anak-anak itu lari semuanya, lari ambil timba-timba. Terus ada yang video dan saya pun masih punya video dari yang pertama sampai yang terakhir. Hingga Selasa siang, sejumlah pemilik warung berada di lokasi untuk mengais barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Polisi mengimbau pemilik untuk lebih hati-hati saat meninggalkan warung dan memastikan listrik serta kompor sudah mati. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang pengendara motor tewas tertabrak truk di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya. Kecelakaan terjadi setelah korban terjatuh karena bersenggolan dengan pengendara lain saat berupaya mendahului truk. Kecelakaan terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya. Seorang pemotor bernama Aleka Salam, 22 tahun, warga Jalan Hang Tuah, Surabaya, tewas di lokasi kejadian akibat tertabrak truk. Menurut saksi mata, peristiwa berawal saat korban mengendari motor melintas dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang. Di lokasi kejadian, korban berupaya menyalip truk yang dikemudikan Buhari Muslim, warga Sumeneb. Namun korban tersenggol pengendara motor lainnya hingga terjatuh lalu tertabrak truk. Gimana itu, Pak? Ya katanya orang keserempet jatuh, langsung kena mobil truk gitu, ya. Nah, itu sepeda motor boncengan apa? Sepeda motor boncengan, yang satu meninggal, yang satu bawa ke rumah sakit. Nah, kalau truknya sendiri, Pak, gimana, Pak? Tidak tahu, Pak. Kalau truknya tidak tahu. Jasad langsung dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Dr. Sutomo. Kasus laka lantas ini ditangani unit laka Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 9 anggota perguruan silat pelaku pengeroyokan pemuda di Jalan Tunjungan, Surabaya dibekuk aparat Polrestabes Surabaya. Kawanan pelaku tersebut menghajar korban yang diketahui dari perguruan silat lain. Pengeroyokan ini terjadi di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya, Sabtu malam. Mereka menghajar korban yang diketahui berinisial W hingga mengundang warga lain untuk melerainya. Setelah menelusuri video tersebut, anggota unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 9 anggota perguruan silat. Para pelaku yakni YM 21 tahun, APG 19 tahun, MV 19 tahun, IM 17 tahun, seluruhnya asal Sidoarjo, serta NM 20 tahun, NR 20 tahun, MRM 20 tahun, PLS 18 tahun, dan MFL 17 tahun, masing-masing warga Kendang Sari, Surabaya. Menurut Kombes Pol Pasmaroice, Kapolrestabes Surabaya, pengeroyokan berawal saat pelaku yang sedang berkonvoi usai menonton konser musik berpapasan dengan anggota silat dari perguruan lain. Diduga terjadi salah paham, rombongan konvoi mengejar dan menghajar korban. Tersangka yang kita amankan ini berjumlah 9 orang, namun yang kita tampilkan ada 7. Ini 2 di bawah umur. Ini merupakan tergabung dalam salah satu oknum perguruan silat. Ya, oknum perguruan silat yang memang sering konvoi dan sering melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara random kepada masyarakat yang ada. Motifnya tidak ada.
Ya, mereka hanya mengambil secara random, melihat ada yang memang pelaku melihat ada korban yang diduga dari perguruan yang lain. Mohon izin, dan ini perguruan dari mana, Dan? Mereka, ini adalah oknum dari perguruan Winongo, PSHW Winongo. Polisi juga menyita 2 sepeda motor yang digunakan konvoi, pakaian dan helm yang digunakan tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, penumpang kereta api mulai 12 Juni 2023 sudah tidak wajib menggunakan masker. Namun bagi penumpang dengan kondisi sakit dan rentan tertular atau menularkan tetap menggunakan masker. Penumpang disarankan telah melakukan vaksinasi hingga booster kedua atau dosis keempat. Sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan, PT KAI tidak mewajibkan penumpangnya menggunakan masker mulai 12 Juni 2023. Namun penumpang yang tengah sakit dan beresiko tertular atau menularkan tetap harus menggunakan masker. Penumpang juga disarankan untuk melakukan vaksinasi hingga booster kedua atau dosis keempat. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, relaksasi protokol kesehatan ini diharapkan bisa berdampak pada pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi COVID-19 mulai tanggal 12 Juni 2023, pelanggan kereta api jarak jauh diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi COVID-19 ini. Meski tidak wajib menggunakan masker, penumpang kereta api diharapkan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan selama di dalam kereta api. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, ular king cobra sepanjang 3,5 meter yang berada di kawasan wisata Kerto Embo, Kabupaten Madiun ditangkap tim gabungan. Keberadaan satwa berbisa ini sangat meresahkan dan membahayakan, terutama bagi wisatawan dan pencari rumput. Sejumlah relawan dari pecinta ular dan petugas BPBD Kabupaten Madiun Minggu pagi berupaya mencari ular king cobra di sekitar lokasi wisata Kerto Ombo, lereng Gunung Wilis. Tepatnya di Dusun Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Dibantu 2 ekor anjing, mereka langsung menyusuri lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian king cobra. Sebelumnya hewan melata itu memang sengaja dilepas liarkan di kawasan wisata Kerto Ombo oleh salah satu organisasi pecinta satwa. Namun keberadaannya ternyata sangat meresahkan dan membahayakan, terutama bagi wisatawan dan pencari rumput. Setelah kurang dari 1 jam pencarian, ular king cobra sepanjang 3,5 meter dengan berat 20 kg tersebut akhirnya ditemukan dan ditangkap. Kemarin itu kan ramai di medsos, Mas, terus warga itu terus tahu, jadi warga sini semua takut kan gitu, resah, jadi terus laporan ke Pak Lurah laporan ke Pak Camat, terus Pak Camat menindaklanjuti laporan ke atasan. Ya karena wilayah ini kan wilayah tempat wisata ini, Mas. Kayak tiap hari itu orang cari rumput itu pasti ada lewat sini terus kan gitu. Terus warga jadi takut lah itu. Ini sudah ketemu lagi, lokasinya juga tidak jauh dari lokasi rilis tempo lalu, yakni di sekitaran Sungai Kerto Embo. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa ular tersebut jenis king cobra ini dengan kebersamaan teman-teman komunitas relawan sudah bisa diketemukan kembali, dan tentunya ini membuat rasa aman dan nyaman warga masyarakat khususnya di sekitaran wilayah Kerto Embo dan Kare, dan tentunya juga masyarakat lain yang ingin berkunjung di wilayah Kerto Embo. Selanjutnya,
Ular king cobra akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, ratusan atlet unjuk gigi dalam kompetisi pacuan kuda nasional di Kabupaten Pasuruan. Pertandingan yang memperebutkan tropi Panglima TNI itu dilakukan sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat, serta memupuk kemampuan atlet berkuda Indonesia agar bisa bersaing di tingkat internasional. Sebanyak 153 kuda pacuan dari 9 provinsi di Indonesia ikut serta dalam kejuaraan pacuan kuda nasional Panglima TNI Cup di arena pacuan kuda Ki Ageng Astrojoyo, Desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sejak Minggu hingga Senin siang. 2 kelas dipertandingkan, yakni kelas pacu utama kelompok umur dan kelas pacu kelompok tinggi. Di kelas pacu utama, kuda asal Sulawesi Utara milik Adi Sumit menjadi tercepat untuk jarak 1.100 meter. Sementara di kelas pacu kelompok tinggi, kuda Jalesveva Jayamahi milik TNI menjadi yang terdepan mengalahkan 6 pesaingnya. Untuk bisa menjadi juara itu seperti apa yang harus dilakukan? Wah, yang pasti harus banyak latihan. Kemudian di fooding, makanan, latihan. Memang untuk menjadikan kuda itu bisa siap buat itu perlu proses yang cukup panjang lah. Kompetisi kuda yang baru digelar dalam setahun itu menarik masyarakat. Warga terhibur, apalagi pada event itu juga terdapat banyak lapak UMKM yang menjual aneka dagangan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, melihat animo masyarakat, lomba pacuan kuda ini akan diadakan tiap tahun. Bahkan skalanya akan diupayakan naik ke tingkat internasional. Kemudian dengan event ini kita akan lebih meningkatkan lagi prestasi yang ada. Karena sudah tadi saya dapat informasi bahwa sudah lama melaksanakan pertandingan pacuan kuda ini. Dan ini kemudian yang sudah sekian tahun baru kita laksanakan ini, sehingga sebenarnya program 5 untuk menyelenggarakan pertandingan pacuan kuda di Pasuruan ini, dan alhamdulillah diikuti oleh 153 atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan tingkatan nasional. Sehingga saya berharap pacuan kuda ini juga bisa bertanding di tingkat internasional. Lapangan ini sebenarnya juga lapangan yang sudah bertaraf internasional, dan ke depan mudah-mudahan tadi seperti yang saya sampaikan saat sambutan bisa diadakan kejuaraan pacuan kuda tingkat internasional di Pasuruan ini. Lomba pacuan kuda ini? Ya, suka sekali. Kenapa? Ya, kan jarang ditemui. Jarang setahun sekali, jarang bisa. Ya pas waktu balapan itu finishing, baru saya suka sekali. Menarik ya? Ya, menarik sekali. Kejuaraan pacuan kuda tingkat nasional Panglima TNI Cup merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat serta upaya meningkatkan kemampuan atlet berkuda agar bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.